Salam Rahayu, salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan rasa syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada kesempatan hari ini kami berada di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, bersama yang terhormat beliau Romo Seprianus Stefanus Wisnu Sugiman. Terima kasih. Beliau adalah budayawan Mojopahit yang notabene dari unsur Kristen Katolik. Betul. Kita mengetahui budayawan Mojopahit tidak lepas dari beliau Romo Wisnu Sugiman yang lebih akrab kita kenal. Di dalam perjalanan di Mojopahit era dulu dan sekarang Trowulan era zaman Negara Kesatuan Republik Indonesia, beliau Romo Wisnu Sugiman telah berperan aktif hadir di wilayah paguyuban budayawan Mojopahit. Beberapa tahun yang lalu, berketepatan 21 Maret 2010, telah lahir sebuah organisasi nasional bernama Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, yang diprakarsai oleh beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti dari Ploso Jombang, Jawa Timur. Bersama beliau Romo Wisnu Sugiman, organisasi tersebut lahir menjadi organisasi yang besar, berkembang di Nusantara sampai dengan saat ini. Sudah hampir 30 lebih provinsi yang sudah memiliki kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Daerah PCTA Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami berkunjung ke kediaman beliau dalam rangka untuk menyambungkan sejarah yang sudah 15 tahun Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, di mana kita akan mendengarkan keeksisan PCTA Indonesia yang sekarang senantiasa berkembang. Untuk itu kami ingin memohon keterangan dari Romo Wisnu Sugiman tentang Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan. Dumateng Romo, kami suwun berkenan untuk memberikan keterangan pun. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sebelum bercerita, saya pribadi namanya Seprianus Stefanus Wisnu Sugiman. Dari kata itu biar kalimat nama itu biar jelas, Bapak. Kok namanya panjang gini. Saya dilahirkan lebih kurang 73 tahun yang lalu. Nah, bapak saya menamakan saya Sugiman. Ketika itu saya protes karena anak-anak atau teman-teman saya itu mengejek, menghina, dan seakan-akan merendahkan. Saya agak ragu. Akhirnya saya tanya kepada orang tua saya, Pak, sampai jeneng kok Sugiman? Nah, maksud saya, kowe tak jeneng Sugiman supaya sugih iman. Itu yang pertama. Terus kedua, karena saya itu Katolik tahun 72, tahun 1972 di SMP itu saya menganut agama Katolik. Nah, lahir secara jasmani, lahir dari rahim ibu Sugiman tadi, lahir secara rohani saya dinamakan Seprianus, Santo Seprianus, karena saya mengambil nama itu adalah Santo, artinya saya mencontoh beliau ini. Terus supaya dikuatkan ditambahi Stefanus, jadi namanya Seprianus Stefanus Sugiman. Terus kurang lagi karena tadi sudah disebutkan dari awal budayawan. Nah, karena budayawan supaya lengkap, saya itu mengambil nama sendiri tuh. Wisnu itu wis manunggal, bukan Wisnu Dewa, bukan. Wisnu ini wis manunggal. Manunggal siapa? Manunggal dengan keluarga, manunggal dengan masyarakat, manunggal dengan paudan dan nyonya, dan lebih-lebih merinding,
manunggal dengan ya saya menangis kalau cerita ini. Ya Allah, saya manunggal dengan Romo Yai Mukhtar Mukti itu sudah menangis, saya menangis ya Allah. Karena saya baru tahu bahwa orang di dunia yang pas dengan saya itu Romo Mukti Saipul dan semua saja. Begitu macam saya katakan. Selanjutnya saya bergaul dengan Romo Mukti dan segala pengurus mengenai DPP yang diketahui sekarang itu Pak Nyoman. Kalau cerita panjang, terlalu panjang, yang penting tak singkat. Ketuanya itu Pak Nyoman, sekjennya Pak Ismu, dan sama saja mulai dari DPP, DPD itu per provinsi tadi Pak Udan sudah menyebutkan lebih dari 30 provinsi. Di bawah itu ada DPC, DPC itu ada DPC kabupaten dan DPC kota. Jadi hanya tingkat DPC. Terus ada di Sidoarjo satu DPR, Dewan Pimpinan Ranting, baru aja di Sidoarjo. Mungkin yang lain saya belum mengenal. Ya nyusul. Jadi gini, kalau bicara PCTR awalnya itu seminar tahun 2006 gitu, bulan Juli kalau salah, bulan Juli 2006 di rumah makan Husro. Saya itu tidak mendapat undangan, hanya jawilan. Dulu itu sekjennya adalah Pak Wadi Sutikno yang almarhum. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita doakan beliaunya biar nanti diterima di situ sesuai dengan amal baktinya. Terus dia tuh punya kenalan nama Mas Yus penyiar NK. Saya dijak, Pak Wisnu itu senangan saya. Lopo senangan dijelaskan dong. Bedah buku surat Sutasoma emputan. Yuk, saya kayak iya oke, ikut saya. Nah pas ini hari ini kan hari Rabu. Nah saya itu hari Kamis, besok hari Kamis itu dijabri oleh Pak Yus. Besok Roma ikut seminar, loh mana undangan? Kalau Roma tidak pakai undangan, tapi langsung saya ternyata gadoknya itu saya ingat betul, namanya Pak Widodo itu santrinya Roma Yetat, rumahnya Wonogiri, itu nembang Mojopat. Nah Roma senang nembang Mojopat. Nah akhirnya saya juga nembang waktu itu, terus saya banyak pertanyaan, ternyata saya diikutkan tim perumus. Jadi mulanya tim perumus. Jadi salah satu tim perumus yang saya ingat sampai sekarang itu Pak Edi Setiawan, ya itu perumus, termasuk Pak Nyoman, termasuk kalau Pak ya termasuk Roma Yata itu perumus. Jadi intinya dari perumus itu 3 tahun ya, mulai tahun 2006, 2007 sampai 2009 itu merumuskan mengenai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, termasuk lambang itu. Nah, tidak mengurangi kehormatan. Romanya itu mengikuti walaupun dari dalamnya mengenai lambangnya harus ini. Jadi di situ yang mencari sepakatan itu ada lambang tapak jarak itu namanya hubungan vertikal sama dengan hubungan horizontal. Itu namanya kita itu harus berbakti pada Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Allah, atau yang dewasa manusia kemanusiaan, namanya itu sesama kita. Jadi kalau namanya Trinitas, kalau itu Trinida, Trinitaka, Karisan Santri. Jadi itu cocok. Nah itu lambang-lambang kita sudah tidak terpandang. Pokoknya di antara yang penting itu akhirnya sepakat semua agama, tokoh-tokoh agama masuk. Nah termasuk kalau ya Pak Nyoman ya, terus Buddha itu dari motivasi Buddha siapa? Buddha siapa? Biku Bante Silanyana itu. Terus saya itu Katolik. Nah, jadi dari Hindu, dari Buddha, dari Islam itu dulu itu Rama Salam Raja itu kan
Hindu Budanya itu Bante Cirencana. Kalau Katolik itu Romo Wisnu Sudirman Padi ya. Terus Islamnya ya termasuk Romo Mokhtar, termasuk Romo Sukada. Betul ya kan, berlipat. Walaupun almarhum mudah-mudahan beliaunya juga diampuni dosa-dosanya. Maaf, itu sahabat kali sering terjadi Romo yang masukkan tuh begitu, sehingga diterima Islam. Terus lanjut akhirnya saya memberikan masukan karena itu Sutasoma deklarasinya harus di Mojokerto. Nah, saya tunjuk di Pendopo Agung. Di Pendopo Agung itu 21 Maret tadi, Sinu tadi 21 Maret 2010 di Pendopo Agung itu kalau yang datang itu sekitar 15.000 orang. Ya betul, itu semua agama masuk, ada gambarnya, saya tidak ada gambar, ada itu. Nah itu namanya deklarasi ya. Setelah deklarasi tahun berikutnya, tahun 2011, pelantikannya pengurus di Gedung Pemuda di Surabaya. Itu kalau cerita singkatnya. Nah, terus berlanjut sampai menganduti di Taman Monas juga, sudah itu namanya sudah go publik. Makanya tadi Neneng mengatakan dari daerah, kalau mengatakan masyarakat dari lokal, gitu, akhirnya menjadi nasional, bahkan nanti menjadi internasional. Itu kalau bicara PCTA Indonesia. Jadi kenapa kok saya masuk? Nah, itu sama dengan pribadi saya. Saya itu orang Katolik, tapi anak saya Muslim. Nah ini Muslim, Muslim, tidak ada yang Katolik. Ini menandakan bahwa saya sudah mengatur sebelum masuk PCTA di anak saya, di keluarga saya itu sudah bermacam-macam agama. Jadi agama jangan sampai menjadi pertengkaran, justru menjadi persaudaraan apa ya. Jadi menantu saya, anak saya itu sangat bekti kepada orang tua apa ya. Nah seperti contoh, ini mobil itu bukan mobil saya, mobil anak saya itu ngenyong ini baik putri, Mbak Putri itu cek ayam, cek tidak berpikir, bukan kaya, bukan yang lain, tapi supaya baik atau neneknya itu senangannya itu aja. Jadi kalau kemana-mana tinggal bahkan saya di gereja diantarkan, saya. Tadi bicara PCTA, kenapa kok saya sangat hebat sekali. Dan baru-baru ini Pak Arif itu datang ke rumah saya memberi laporan Romo PCTA yang bangun rumah syukur di Trawas ya, pada waktu memberi di Pahlawan itu kita sudah memberikan syukur kepada pemerintah lewat pembangunan rumah syukur Pak Ahmad di Trawas. Itu tadi itu masuk. Dan bukan hanya itu, setiap ada acara apa saja pasti ada santunan. Ya ini harapan saya seperti itu. Jadi ada santunan anak yatim piatu dan orang miskin, pasti ada, berapapun besarnya ada. Mengapa saya kok senang PCTA ini? Yaitu masalah. Terus kembali ke kebangsaan. Jadi organisasi PCTA ini adalah organisasi kebangsaan. Maaf Bapak Ibu saudara sekalian yang mendengarkan atau kata-kata saya ini, PCTA ini bergabung dengan CDA. Itu betul sekali. Bahkan saya senang, ibarat kita itu usaha, punya modal, sudah ada modal. Apa modalnya? Anggota siapa? Anggota yang dibina, yang di prakarsa Indonesia itu sudah ada, sudah bertahun-tahun. Namanya CDA. Nah, karena sudah punya anggota, nah kita masuk. Nah, masuk itu berarti kita sudah bergabung antara PCTA dan CDA. Nah, saya ini satu-satuan orang yang berani bergabung dengan siapa saja. Ternyata itu pas, harapan saya pas. Jadi kalau ada apa-apa, justru CDA itu yang sering membantu kegiatan PCTA Indonesia. Begitu penjelasan saya setelah singkat. Kalau memang perlu ditambah, monggo Mas Yudang. Terima kasih Romo Wisnu
Jadi nanti mohon izin apa yang panjenengan sampaikan akan kami upload di media channel YouTube Udang Indonesia. Dengan harapan akan menjadi sebuah pemahaman yang sifatnya kita berwawasan luas, tidak sempit pemikiran, sehingga bisa mewujudkan cita-cita mulia yang saat ini saya rasakan. Ibu Pertiwi sedang sakit karena rasa cinta tanah air mengalami penurunan, dan juga jati diri yang mulai banyak mengalami kelongsoran. Semoga dengan bangkitnya organisasi kebangsaan PCTA Indonesia akan menjadi sebuah obat yang bisa membuat hidup kita semua menjadi makmur dan sejahtera. Amin. Ini untuk selanjutnya Romo Wisnu tentang harapannya dari organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air yang sudah 15 tahun ini. Bagaimana harapannya dengan organisasi-organisasi besar nasional seperti yang ada di Islam, ada NU, ada Muhammadiyah. Apakah itu bisa saling disambungkan ataukah memang bagaimana Romo? Karena kalau PCTA kan manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, dan cinta tanah air itu bagian dari keimanan. Jadi tidak bisa dilepas dari keimanan apapun agamanya. Juga termasuk adanya perkumpulan dari agama-agama yang lain. Tentunya juga kalau memang cinta tanah air itu bagian dari iman, berarti akan satu muara dengan PCTA Indonesia. Apakah demikian, Romo? Nyuwun petunjuknya. Gini. Saya tidak contoh. Saya punya contoh. Kemarin saya apresiasi dan juga sosialisasi mengenai gereja. Ternyata ada juga yang ingin membantu tapi hanya khusus. Contoh misalnya, saya membantu, aku khusus membantu ke anak saya, itu benih fanatis atau mungkin ego. Ini ada, memang ada agama apa, saya tidak menyebutkan, sama penting dia itu membantu tapi kalau seagama, sealiran. Nah ini yang sulit digabungkan, tapi saya tidak putus asa. Ya, saya ingat, nah ini yang belum saya sampaikan kepada Pak Udang dan Inyonya. Romonya itu hebatnya apa? Jangan putus asa, yang pertama. Yang kedua, ada 3S, silaturahmi, santun, sodakoh. Itu orang lain tidak bisa. Terus kenapa dasarnya PCTA tadi sudah belum saya jelaskan. Dasar PCTA bukan sembarangan, mengambil dari sila-sila Pancasila. Badannya itu diambilkan dari sila ketiga, keempat, kelima. Itu badannya. Jiwanya mengambil dari sila ke-1, ke-2. Namanya manunggalnya kemanusiaan dan keimanan. Manusia ada iman, tidak manunggal, ibarat korek api. Menyala, tapi tidak ada rokoknya, percuma. Ada rokoknya, tidak ada koreknya, ya percuma. Nah, oleh karena itu, kalau saya mengatakan, saya berani kalau PCTA diikuti oleh bangsa dimanapun atau agama dimanapun, terutama Indonesia, sulit, saya katakan sulit, karena tokoh-tokohnya itu kurang ajar. Apa kurang ajar? Yang penting agamanya berdiri, itu maksudnya. Ayo ngomong dengan saya berani. Maksud saya, kalau kita berani mengakui kekurangan dan itu manusia baik. Tapi kalau ketika kita mengunggulkan egoisme, tidak bisa. Contoh saja, saya punya contoh. Saya itu sering bertengkar dengan anak, dengan nyonya. Tapi lihat dulu, kalau itu dia ngeyel, ya wes, bapak tak tidur, saya tidur. Ternyata nyonya ngikuti. Aku sepedaya, saya hanya ngomong ini maksud saya bukan mencari permasalahan, tapi Anda biar tenang. Ternyata saya mundur sama dengan ini. Ketika orang-orang belum paham mengenai dasar dan visi misi PCTA Indonesia, tidak mungkin bisa mau. Apa ya? Ya. Saya sudah kemana-mana. Apa ya? Ya. Contoh, ini punya contoh ya. Contoh di Mojokerto itu ada namanya PCTA cabang Mojokerto Kota dan Kabupaten. Ternyata
saya sudah memasukkan orang di luar Sidikiyah, ini di luar desa dan di luar PJ ya. Tapi ternyata belum timbul apa ya? Iya, saya tidak takut, saya juga tidak gentar. Memang iya. Jadi terus betul sekali, Rama Yai jangan nih satu hal yang sangat penting sekali. Fakta bicara, bukan bicara tanpa fakta. Itulah. Saya bukan santri Yai, setiap saya ngomong, Romo, saya ini orang di dunia yang sangat bahagia karena bisa ketemu penjara Romo itu. Senang sekali. Jadi sekali lagi, selama orang Indonesia masih mempertahankan egonya masing-masing, tidak akan bisa bersatu. Contoh, kita punya contoh antara Jogja dengan Solo. Ketika Jogja, ayo orang Jogja, orang Solo, dengarkan ucapan saya. Kalau orang Jogja dengan orang Solo tidak mau bersatu, masih kira-kira Indonesia tidak akan makmur. Apa ya? Ya, saya itu orangnya bukan sembarangan. Saya itu di mana-mana, bukan kemana-mana. Ternyata saya sudah punya teman dari Jogja dan Solo. Ini saya menggalang di hutan, bukan sembarangan. Saya ini di rumah, tapi ini tadi saya biasanya saat tidur sini. Ini apa maksudnya? Saya tidak di kamar, tapi merenungkan. Setiap malam, setiap pagi saya jam 2 melirir keluar. Apa? Merenungkan. Gimana ya orang Indonesia kok seperti itu? Ini betul sedang baik-baik saja, bukan baik tapi sedang. Nah, kalau orang Indonesia mendengarkan Romo ini bicara bukan sembarangan. Saya ingin mempersatukan bangsa lewat PJT ada, dan saya punya Pak Guru namanya Suraji. Apa ya? Ya, tak buka. Maaf Bapak Ibu saudara sekalian yang saya cari tadi ternyata ketemu. Bahkan ini kemarin saya tidak menyangka, saya diberi Romo mau tak? Oh ya mau, barangkali ada teman yang datang membaca. Nah ini Surah Aji Nusantara tadi yang saya ceritakan. Apakah ada organisasi yang ingin bergabung ke PJTA Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan? Ada, yaitu Surah Aji Nusantara. Ada visi dari Surah Aji atau tujuan Surah Aji itu spirit, budi, pekerti, generasi bangsa. Nah, bangsa itu apa? Bukan hanya bangsa Indonesia saja, bangsa secara umum adalah bangsa di dunia. Nah, di sini adalah wadah tukar kabro budaya interaktif, saling gitu-gitu seperti tadi. Monggo kalau yang ngomong dengan saya berani bukan nantang, tapi berani ngomong secara bijak. Terus saya ulangi, wadah tukar wadah itu adalah tempat kabruh budaya interaktif, eksklusif, solusi saling asah asih asuh seperti tri tadi, silaturahmi, santun, sedekah seperti yang ditanamkan oleh Rama Yai Mokhtar Mukti sebagai pemerakasa PJTA Indonesia. Para putra wayah Mojopahi tadi, Mas Udin menyinggung putra wayah. Ini saya juga masuk putra wayah. Bangsa dan negara Indonesia itu juga putra wayah sebetulnya. Mojopahi generasi kekinian dari kesini sebagai pembuka cakrawala inspirasi baru, karena yang lama harus diperbarui. Yang orisinal asli memacu spirit alkulturasi, adat, budi pekerti, adiluhung. Artinya budi pekerti nenek moyang atau leluhur kita, ya, saling gerak harmoni energi semesta memadu nilai pakem historis, ya, kedaulatan, keluhuran dan kejayaan bangsa Indonesia. Ini yang saya
katakan bisa bergabung antara PCT Indonesia dengan Sulu Aji. Begitu Mas Adam. Kembali Romo. Terima kasih atas keterangannya. Ini berarti sebuah organisasi yang ada di Jawa Timur, bahkan Nusantara ini sudah mulai berkembang. Ternyata misi-misinya, visi-misinya itu urusan menumbuh kembangkan jati diri bangsa, budi pekerti luhur, dan itu dilakukan oleh beliau-beliau yang memiliki keimanan kuat. Jadi akhirnya keimanan dan juga nilai-nilai luhur tadi kemanusiaannya menyatu. Terima kasih atas keterangannya Romo tentang adanya perkumpulan Sulu Aji Nusantara yang memang sebuah perkumpulan yang bernilai kemanfaatan kebaikan besar untuk kita semua. Tentunya banyaknya organisasi-organisasi yang seperti ini, sejenis ini nanti sedikit banyak akan bisa bermuara di dalam sebuah organisasi kebangsaan persaudaraan cinta tanah air Indonesia gitu ya, yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Saya tambah sedikit, karena Sulu Aji itu bukan hanya anggota Sulu Aji, tadi ada lagi teman saya namanya pemangku adat Mojopahit. Pemangku adat Mojopahit yang diketuai oleh sahabat saya juga, namanya Pak Mulyono dari Pajak. Nah itu bisa bergabung sehingga nanti para budayawan khususnya di Mojokerto dan umumnya di Indonesia tadi bisa bergabung. Artinya apa? Ayo junjung Mojopahit Center. Kenapa sih Mojopahit dulu sudah mendunia? Nah sekarang kok seakan-akan kurang ada perhatian. Syukur-syukur nanti pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo tadi sudah pas mementingkan rakyat. Mudah-mudahan beliau mendengarkan apa yang jadi keinginan saya. Jadi Bapak juga membantu atas berdirian nuansa Bapak ingin membangun Mojopahit Center di Mojokerto, nanti bisa berlanjut lancar. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Romo. Jadi berharap nanti dengan adanya kita sambung kembali Romo. Setelah kita istirahat berhenti tadi menghormati adanya adzan untuk di daerah sini. Semoga pada saat ini rekan-rekan kita yang beragama Muslim sedang berpuasa, sedang beribadah, senantiasa mendapatkan keberkahan dalam menjalankan ibadahnya gitu. Jadi ini Romo sehubungan dengan di bulan Maret ini persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang memang kita harapkan senantiasa tumbuh berkembang dan bisa semakin jaya. Tentunya ada beberapa saran dari yang sifatnya umum yang Romo sampaikan kepada kita semua. Jadi supaya tidak merasa takut dan juga tidak merasa menutup diri dengan informasi yang diberikan kepada persaudaraan cinta tanah air Indonesia. Bila tentunya ya kan kita kan tetap siap menerima kritik dan saran PCTA Indonesia. Nanti menurut Romo nyuwun sarannya bagaimana? Gini, kalau saran saya, dan saya bukan hari ini, saya sudah memberikan saran baik itu menurut pengertian saya itu semua harus diberi saran. Contoh dari DPP itu yang diketahui oleh ketumnya Pak Nyoman itu sudah diberi saran. Jadi Pak Nyoman, saya sendiri pribadi dulu nanti kalau sudah pensiun kelengi semut saya ikuti. Artinya apapun yang Anda kehendaki saya itu mengikuti. Artinya tuh terus mengikuti. Tapi sampai sekarang maaf belum pernah itu bukan saya iri, enggak. Mungkin ada sesuatu enggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Bapak Ibu sekalian dan adik-adik betul-betul niat loh. Kalau enggak ada niat ya sulit memang. Niat bangsa Indonesia akan bisa menjadi Toto Tentram Kator Hajo Bumari Kolok Jenali kalau kesatuan, bukan persatuan, kesatuan disatukan dulu. Ibarat tangan ini ada jempol, telunjuk, dari tengah, dari mana kelingking, ini disatukan dulu.
ini kalau hanya Jawa tidak terasa, tapi ini kalau dipukulkan terasa. Ini membuktikan bahwa kita itu butuh menyatukan diri seperti tadi, visi misi tujuan mengerucut. Nah, ibarat wayang itu namanya ada gunungan. Nah, ada gunungan itu mulai dari bawah besar melucut. Nah, ini mesti menurut satu arah, jangan menyimpang. Jadi satu komando, satu misi, satu visi, itu betul. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus berani menjemput bola. Artinya tokoh-tokoh pengurus harus datang seperti Pak Udan ini. Salut. Saya baru kali ini didatangi anggota PCTA Indonesia, gitu, yang dijiwai manunggal keimanan dan kemanusiaan baru kali ini. Berarti sehati dengan saya, dan saya tidak minta. Saya tidak perlu minta, nak deklarasi. Nah, ini berarti kita harus punya inisiator. Jangan sampai hanya patok background. Contoh, apa jadi Pak? Tidak bisa. Apa jadi? Saya ingat betul ini. Harmoko dulu itu mesti atas petunjuk presiden. Nah, mestinya bukan hanya petunjuk saja, tetapi kita harus kreatif, proaktif. Contoh, tadi saya sudah katakan, kira-kira siapa yang bisa diajak untuk berkawin ini? Surah Aji ini akan menghadap Romo Yai Mutarmuti beserta Ibu Nyai. Kalau diperkenankan, beliaunya sanggup menghadap, mewawancarai dan berbincang-bincang dengan sang pemerakasa, yaitu Romo Yai Mutarmuti. Kalau Romo Yai Mutarmuti mengizinkan. Nah, dengan penghantar Pak Udin ini, kalau boleh saya masisan, ini kok kemarin kok ada inisiatif, Kang, gimana kalau jenengan itu tak gabungkan? Oh, saya sanggup, tapi jenengan kudu matur gitu, menghadap sang pemerakasa. Karena apa? Beliaunya itu pasti toh. Jadi kalau memang pas, jelas nanti diterima. Seandainya tidak apa ya, maaf ya Kang, saya juga gitu. Jadi Mas Udang, kalau boleh saya usulkan sekali lagi, kalau memang jenengan ingin mengembangkan PCTA Indonesia yang dijiwai manunggal keimanan, salah satu bukti bahwa saya tidak diam. Ini loh bukti, ini saya menggabungkan diri. Surah Aji itu nanti bisa bergabung kepada Romo Yai Mutar, bukti sebagai Dewan Pemerakasa, juga sebagai sesepuh dan tokoh nasional. Begitu Pak Udang. Matur suwun sangat Romo. Jadi harapannya tentu masih menjadi perjuangan bagi kita bersama. Betul. Karena kenyataan dengan cita-cita masih butuh waktu, dan kita tetap dengan keyakinan dari apa yang sudah disampaikan oleh sang pemrakarsa Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, bahwa PCTA Indonesia akan menjadi salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Betul. Jadi dengan kata terbesar bukan berarti kita melumpuhkan ataupun juga menenggelamkan dari organisasi yang sudah ada. Semuanya akan kita jadikan satu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika untuk manunggal keimanan yang kita miliki, kemanusiaan yang kita lakukan, saling menyatu, merajut Indonesia menjadi imam perdamaian Nusantara dan dunia. Mungkin seperti itu pemikiran saya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Oke, saya tambahkan gini. Maaf, bukan saya melarang, bukan. Saya tadi kan sudah ngomong, saya itu ada di mana-mana, bukan kemana-mana. Suara-suara masyarakat sudah saya rekam, sudah saya perhatikan. Kenapa? Nah, kita bicara kenapa PT itu tidak maju-maju, karena mereka melihatnya tokoh Yai Mutarmuti. Nah, tokoh Yai Mutarmuti adalah mengembangkan CCTA. Jadi kalau kita kalau dengan ingat Jawi Romaya juga kalau keluar memakai nama PCTA Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan Indonesia kalau keluar. Tapi kalau dalam
itu sih monggo organisasi mungkin pemuda Kristen mungkin apa, saya kan nggak paham itu bisa, tapi kalau sudah keluar kita memakai organisasi persaudaraan cinta tanah seperti lambang yang kita pakai ini. Jadi gini, bukan saya melarang, bukan ini Indonesia itu lucu ya. Saya katakan lucu, kenapa kok katakan lucu? Justru yang baik digebosi, difitnah, dihancurkan, tapi yang tidak baik masih dinaikkan. Apa ya? Iya. Oleh karena itu kalau bicara pengembangan, yang penting jangan membawa nama Sidika, tapi bawalah PCTA Indonesia. Kalau mengembangkan PCTA Indonesia, tapi kalau mengembangkan Sidika saya tidak tahu. Tapi yang penting setelah pendengar langsung itu, ini PCTA itu Sidika loh, bukan. Saya tetap dia itu tidak paham, bukan dia yang satu paham, yang lain tidak. Jadi kalau ingin paham, mari kita apa istilahnya apa ya namanya audiensi tadi ke tokoh agama, ke pemerintah. Nah, saya tambahkan, kita mempunyai organisasi, jangan bicara organisasi milik kita, bukan. Organisasi ada yang melindungi, siapa? Pemerintah. Jadi kita kadang-kadang pemerintah tidak tahu. Contoh, saya punya contoh di Trawas kemarin, Pak Camatnya itu baru tahu, loh ada ya organisasi PCTA ada. Nah ini berarti yang salah bukan beliau, ya kita akui kekurangan, bukan salah kekurangan. Jadi gini saya salah, bukan salah kekurangan. Jadi manusia itu tidak akan sempurna, tetapi yang menjadi titik kesempurnaan adalah Tuhan. Kita mendekati bina. Oh kok oh ini gangguan, oh ini. Jadi harus selektif tadi. Jadi jangan patok bangkrong apa yang didahulukan namanya saja. Di lain itu kita punya kreatif aktivitas, misalnya kita akan audiensi kemana-mana, kita izin dari BPP ya, dari BPP syukur-syukur Romaya Mutar mengizini. Nah sama dengan tadi, kalau boleh saya nanti akan sounding gitu, akan matur secara terbuka dengan Romaya teman Mukti bersama Ibu Nyai gitu loh, biar nanti apakah boleh ini bergabung. Ini saya juga izin juga, tidak sembarang Pak Din gitu, karena kita juga masih membutuhkan kebersamaan dengan yang lainnya dalam rangka kebaikan ini. Tentunya tidak bisa kita berdua, Romo, dengan ikhtiar dan juga berdoa. Tentunya itulah yang harus kita jalani saat ini. Untuk itu dengan segala hormat, pada sesi ini nanti kita akan sambung kembali pada bahasan ramah tamah perbincangan dengan beberapa rekan pengurus yang lain, sekiranya bisa menimbulkan sebuah pemikiran tambahan yang lebih baik. Untuk itu dengan segala hormat saya berterima kasih kepada Romo Wisnu Sudiman yang telah berkenan menuturkan kisah keberadaan PCTA Indonesia dari awal secara singkat, dan juga nanti tahap berikutnya supaya bisa tumbuh berkembang di Indonesia tercinta ini. Tidak lepas dengan doa. Untuk itu mohon Romo berkenan berdoa khusus untuk organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, supaya dirahmati dan diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kali mohon untuk Romo menyampaikan doa sesuai dengan keyakinan agama Katolik dari Romo. Ya, sebelum saya doa, saya punya niat baik. Di ulang tahun ini saya juga izinkan kalau boleh saya akan mengundang, ya sesuai dengan niatnya Pak Udan tadi, ingin menggabungkan dari organisasi lain atau budaya lain di ulang tahun yang ini kan bulan puasa. Ini tidak usah terlalu mewah, sederhana, tapi bisa bermakna. Artinya bisa mengumpulkan misalnya budayawan, nanti mocopatan, atau mungkin secara siang singkat, atau apa nanti aja kita nanti. Jadi yang penting saya sudah berterima kasih Pak Udang dengan Nyonya
datang ke gubuk saya yang kecil mungkin sesuai dengan pribadi saya aturkan terima kasih, dan sebelumnya kurang lebihnya barangkali saya menerima atau tutur kata kurang pas, ya mohon nanti ditata sedemikian sehingga tidak ada seperti tadi kadang-kadang hanya dipotong ini untuk mengadu kebencian, oleh karena itu dicek ulang sehingga nanti pas yang namanya saya menggebu seperti contoh saya itu akan begini, saya siap bukan menantang, siap berbincang-bincang, itu monggo nanti Bapak. Itu aja, marilah kita mulai untuk doa karena saya beragama Katolik, mohon jangan amin aja, apa yang kami doakan semuanya bisa berjalan lancar. Terima kasih, mohon kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga Tuhan memberi kesehatan, keselamatan kita. Rahayu satu. Saya akan berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama saya Katolik. Pak Udan hanya ngamin aja, gitu aja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang berkata di surga, saya tidak menyangka dan tidak mengira. Ini bukan kebetulan, memang Pak Udan bersama Nyonya ini ada niat baik. Oleh karena itu ya Bapa di surga, Engkau adalah satu-satunya dambaan saya, satu-satunya hamba saya. Barangkali Pak Udang, Nyonya, dan saya ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Oleh karena itu saya akan berdoa memohon agar organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggal keimanan yang sekaligus dipromokasai atau sang promotor yaitu Romayana Mukti bersama keluarga termasuk Mas Bukti sekeluarga dan saudara-saudara pengurus mulai BPP, BPD, BPC seluruh Nusantara. Mudah-mudahan organisasi yang dibina oleh Romayana bukan organisasi keagamaan tetapi organisasi sosial murni kebangsaan, yaitu ingin membangun bangsa dan negara menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan rakyat. Ya Bapak, dampingilah para pengurus, terutama Romayana Mukti bersama Ibu dan Mas Bukti keluarga, dan juga para pengurus yang ada di DPP, DPD, DPC, seluruh Nusantara. Berilah kesehatan, keselamatan, dan satu misi, satu tujuan, yaitu membangun bangsa dan negara. Oleh karena ya Tuhan, saya sebagai pribadi dan salah satu pendiri dan sekaligus saya juga sebagai Dewan Penyantun, sebagai anggota, semoga saya bersama Mas Udan dan penyantun diberi kesehatan baik di dalam kesehatan rohani maupun jasmani. Sekaligus ya Tuhan, dampingilah saya, Mas Udan dan Nyonya dan juga semua pengurus itu cantur kaliwondo, tidak ego, tidak kepentingan pribadi, tapi berkepentingan nasional, yaitu membangun bangsa dan negara. Itulah doa-doa yang kami haturkan kepada Allah Bapa. Kami padukan doa yang diajarkan oleh Bapak di kita, yaitu Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni yang salah kami, dan janganlah masukkan kami dalam kesukaan, tetapi bebaskan kami dari kesakitan. Amin. Salam Maria, bersama Tuhan sertamu, terpuji di antara wanita dan terpuji Tuhan Yesus. Sana Maria, Bunda, doakanlah kami yang dosa ini sekarang sampai mati waktu mati. Amin. Demikianlah kata yang kami doakan pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam rahayu, rahayu. Lalu satu
Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Nah, kita bincang-bincang lain. Hormati. Terima kasih.